Perkenalkan, nama saya Christine Hawinina Pitupulu dari jurusan PPKN kelas 1D. Kali ini saya membuat laporan mengenai bagaimana pemahaman hukum pada keluarga dan tetangga saya. Penggolongan hukum yang pertama berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan sumbernya ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Berdasarkan sifatnya ada hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan subjektif. Berdasarkan isinya ada hukum publik atau negara dan hukum privat atau sipil. Faktor penyebab kurangnya pemahaman tentang hukum ialah yang pertama, kurangnya sosialisasi mengenai hukum itu sendiri. Maksudnya, dari dulu, para tenaga pendidik kurang memberikan arahan mengenai hukum-hukum yang ada. Yang kedua, hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Yang ketiga, aparat penegak hukum yang tugasnya sebagai pembuat hukum dan sebagai panutan pelaksanaan hukum, tapi malah mereka sendiri yang melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat tidak percaya. Berdasarkan laporan penelitian yang saya lakukan saat mengerjakan mini riset mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia ialah sebenarnya sebagian besar masyarakat tahu beberapa bentuk hukum yang ada di Indonesia. Hanya saja dalam pemaparan yang lebih luas lagi, masyarakat kurang memahaminya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengajaran saat duduk di bangku sekolah pada masa itu, sehingga banyak orang tidak mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dilihat dari faktor penyebabnya, maka solusi untuk menyelesaikan masalah ini ialah yang pertama, pemerintah atau aparat penegak hukum harus membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Yang kedua, hukum yang ditetapkan haruslah mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat, bukannya malah membuat mereka menderita. Yang ketiga, hendaklah para tenaga pengajar memberikan pengajaran tentang hukum di Indonesia sedari masa sekolah dasar. Hal ini dilakukan agar para generasi yang akan datang dari kecil sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sekian dari saya, terima kasih.